Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Saya Mita Permanasari dan rekan saya Wendra Bagasaputra. Kemudian Siti Muhliso. kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Mita. Selamat pagi Pak Wendra. Oke, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Pak Wendra bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Di SD masih libur ya siswanya ya Bu? Iya ini Pak, masih Sampai libur sampai minggu depan ya Bu? Iya, sampai Iya. minggu depan. Ya berarti ini kegiatannya apa Bu? Ya, kegiatannya sibuk dengan administrasi yang harus dipersiapkan sebelum Oke. kegiatan pembelajaran besok, kemudian MPLS. Oh, MPLS juga juga. ini guru penggerak ini Pak juga. Oh nggih, nggih. Katanya tugas-tugas. di situ juga Bu Mita hari ini mau ada observasi Bu. Iya, betul sekali. Ini hari ini saya akan mengadakan observasi dengan Coaching ya, coaching. saya akan melakukan coaching dengan Iya, Bu Siti. coaching. Nggih. Iya. Bu Siti ya? Nggih, betul Nggih, nggih, sekali. nggih, nggih. Boleh saya jadi yang supervisornya Bu? Oh, tentu boleh sekali Pak Nggih. Wendra. Saya dengan senang hati ini Iya. di supervisi dengan Pak Wendra. Iya, iya. Kalau boleh nanti saya ikut ketika proses coachingnya Bu. Saya mau observasi. Nggih, silahkan Pak Nggih. dengan senang hati dan Iya. terbuka. Nggih, Monggo. tapi sebelum itu kita pra observasi dulu ya Bu. Nggih. Nggih, mungkin nanti ada indikator penilaian yang ingin saya sampaikan Bu. Mungkin yang pertama apakah apa yang Ibu selama proses coaching itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang aktif yang berbobot sehingga coachingnya bisa menjawab secara mendalam gitu Bu. Kemudian juga coach bisa menemukan solusi-solusi dari coachingnya sendiri. Kemudian juga dari Bu Mita bisa untuk menahan untuk tidak memberikan solusi nih. Jadi biarkan coachingnya, iya, biarkan menemukan coachingnya sendiri. yang bisa menemukan solusi atas permasalahannya seperti itu Bu. Iya. Nah mungkin kompetensi apa ini yang mungkin dikembangkan dalam proses coaching hari ini Bu Mita? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama tentunya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kalau yang mau dispesifikkan Bu, kompetensi yang mana Bu? Kalau kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, mendengarkan penuh ya, berarti nanti artinya biarkan untuk coachingnya menyampaikan apa yang disampaikan. Berarti Bu Mita nanti secara fokus nih, secara fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachingnya. Betul Kemudian sekali, Pak. iya, indikator yang diinginkan seperti apa Bu? Ya tentunya saya ingin saya ingin menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach itu. Nggih. Berarti bisa membantu untuk menemukan masalah ya Bu? Membantu, ya, maksud Iya. Nah mungkin terakhir Bu, kira-kira harapan apa yang ingin Ibu capai, Bu Mita capai terhadap coachingnya? Harapan saya dalam proses coaching ini yaitu prinsip-prinsip coaching itu dapat terlaksana dengan baik Pak. Mudah-mudahan dengan adanya coaching ini semua yang menjadi prinsip coaching terlaksana dengan baik dan maksimal sehingga coach dapat menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya gitu. Nggih. Luar biasa sekali Bu harapannya. Nggih, mungkin semoga apa yang diharapkan oleh Bu Mita untuk coaching hari ini bisa terlaksana dan proses coachingnya hari ini bisa lancar nggih Bu. Terima kasih Nggih. Pak Wendra. Iya, nanti kira-kira jam berapa Bu coachingnya Bu? Nanti setelah duhur. Setelah duhur. tentunya, Pak. Oh nggih.
Iya Bu, nanti saya ikut ketika proses coachingnya ya Bu. Nggih, Pak. Ya, mungkin itu aja Bu. Semoga proses coachingnya berjalan lancar. Nanti saya pamit dulu. Nanti habis duhur saya ikut bantu ke sini. Ya, Bu. Nggih, terima kasih Pak Wendra atas Iya. bantuannya. Iya. Ya udah Bu, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu Siti. Bu Mita, mohon maaf ada waktu nggak kira-kira? Oh, ada Bu, gimana? Ada apa? Kelihatannya kok galau sekali. Nah iya kok. Ada waktu sekarang atau gimana ya Bu? Oh, boleh. Ini kebetulan saya lagi jam istirahat, ini istirahat siang, nggih. Gimana? Ada apa? Ya ini terkait masalah saya di sekolah sih Bu lah. Biasa jadi guru bertahun-tahun masih punya masalah juga, jadi pingin curhat ke Bu Mita. Kalau misalnya Bu Mita punya waktu terus berkenan ya, saya kan biasanya lebih sering curhatnya ke Bu Mita ya, paling tidak kan punya ide-ide yang memberikan solusi untuk saya gitu Bu Mita. Ya, tentu saya senang sekali Bu Siti ingin sharing dengan saya. Kira-kira tujuannya apa ya Bu? Saya jadi penasaran ini. Kalau tujuan sih ya jelas sekali lah, yang namanya curhat curhat itu paling tidak bisa mendapatkan solusi lah untuk mengatasi permasalahan saya, terutama pembelajaran yang ada di kelas saya gitu loh Bu Mita. Jadi betul-betul nanti minta ada saran apa, masukan apa dari Bu Mita, udah ada solusi lah. Ya, mudah-mudahan saya bisa memberikan solusi ke Bu Siti. Monggo silakan diceritakan saja Bu, ada masalah apa, kemudian apa yang sedang Bu Siti hadapi saat ini. Ini kan saya di kelas 5 lah, ibaratnya sudah mengajar bertahun-tahun. Yang sekarang yang di kurikulum Merdeka mengajar di kelas 5, kemudian kemarin mengajar tentang pencernaan makanan lah. Itu kok dari 8 anak masa ya, yang lulus KKM cuma 1 Bu Mita. Makanya kan saya pikir, ya Allah kok begini banget ya, apa saya yang sekarang memang kemampuannya berkurang, atau mungkin ya masalah apalah yang saya alami seperti ini, atau mungkin anak-anaknya yang memang berbeda-beda dengan anak yang dulu. Tapi itu tadi, makanya kan kira-kira apa itu yang jadi masalah, kok jadi anak kok dengan materi yang sama, dengan cara pembelajaran saya yang seperti dulu-dulu terterapkan ke murid-murid saya, itu ternyata yang di sini tidak bisa gitu loh, tidak bisa mencapai KKM ya, minimal mungkin 60% lah. Ini yang dari 8 kok cuma 1 gitu loh Bu Mita. Makanya kan saya pikir apa ya masalah saya itu seperti ini, penyebabnya apa, terus solusinya itu harus bagaimana gitu loh Bu Mita. Berdasarkan cerita Bu Siti, jadi Bu Siti ini punya masalah bahwa siswa-siswa di kelas Bu Siti itu banyak yang belum tuntas KKM gitu Ya, cuma 1 dari 8, makanya kan aduh. Dari 8 hanya 1. Iya. Kira-kira di mata pelajaran apa dan materi apa Bu Siti? Kok bisa seperti itu? Kalau pelajarannya IPAS kan sekarang baru lah ya, di kurikulum Merdeka itu kan ilmu pengetahuan alam dan sosial kan baru. Kalau dulu kan mungkin IPA, tapi materinya itu masih sama. Jadi materinya sebenarnya materi IPA tentang sistem pencernaan makanan pada manusia, itu seperti itu. Ya cuma ya itu tadi yang dengan cara saya yang seperti dulu puluhan tahun itu ngajarnya kelas 5 terus lah. Itu sudah saya terapkan dari mengajarkan mereka dengan materi itu, menggunakan metode ceramah, diskusi, kemudian saya menggunakan juga alat peraga. Dan di situ juga anak-anak saya kasih catatan penting untuk mencatat, untuk menggambar juga tentang sistem pencernaan makanan lah. Tapi giliran itu anaknya 8 ya, giliran itu suruh mencatat. Itu saya punya anak-anak yang ini memang unik sekali. Itu ada ya Bu Mita kan tahu Alif ya, kelas 5 kan paham lah itu anak-anaknya yang seperti itu, super si Alif itu baru disuruh mencatat dan menggambar. Itu sudah proses kegiatan menggambar, itu tahu-tahu aduh Bu pusing, terus itu dilosor loh, itu ke lantai loh, itu gambarnya di lantai ya. Lah otomatis kalau saya diam kan salah lah, makanya perlahan saya tegur, loh Alif, kenapa kok kamu gambarnya di lantai bukan di kursi, kan sudah tahu kesepakatan kelasnya bagaimana. Terus dia tuh jawab pula, capek Bu, soalnya kan kalau gambar di kursi itu saya capek lah.
Akhirnya apa? Dengan yang Alif seperti itu kan yang lainnya kan jadi berpengaruh. Iya, pasti Lawang- ikut-ikutan iya, ya karena lawang rata-rata ada yang laki-laki seperti lagi. itu sih. Iya. Apalagi yang namanya Surya. Surya ya, aku udah seperti itu langsung ikut saja lari sana sini terus ditambah nanti si Gara nimbrung. Gara itu kalau apapun yang didengar, yang diucapkan orang lain itu saya ngajar saja tentang sistem pencernaan kan ada alat-alat itu dinyanyikan. Apa saja itu jadi nyanyian. Ah, ya Allah, terus Gara ya udah nanti diam sebentar. Akhirnya apa kan jadi gaduh. Terus ini dari berapa anak kok seperti ini semua sudah ngatasi Alif kok begini, nggak dituruti mbok ngambek. Terus yang nyanyi sambil nyanyi ditegur sebentar nanti mulai lagi. Lah adalah anak yang laki-laki itu si Hendri, anaknya tuh diem saja pokoknya ngedep aja di situ. Yang gambar ya apa otak-atik di bukunya. Tak pikir oh ya mungkin ya Hendri itu yang memperhatikan lah. Atau mungkin kan itu suruh gambar sistem pencernaan makanan. Terlihat kamu sudah selesai Hen, tak kira malah belum selesai. Sudah Bu, loh ya gambarnya bagus. Memang itu Hendri itu sering sering tak ikutan lomba juga. Gambarnya bagus, sistem pencernaan yang digambarnya juga bagus, malah diwarnai juga. Lah tak lihat lagi ternyata loh dari tadi udah selesai kenapa kok masih orek-orekan kayak gitu, ternyata di bawahnya itu dia juga gambar. Itu gambar apa? Kok gambar orang Bu Mita? Lah tak lihat gambar orang, itu ada tulisannya Bu Guru Siti. Wah, menggambar bu gurunya ya. Oh ya Allah, ini anak yang tidak jalan-jalan ke sini malah si Hendri yang diem kan harapan saya oh ini pasti konsentrasi di paling pelajaran. memperhatikan, Dan ternyata malah menggambar Bu Guru. Lah akhirnya apa? Karena saya pikir ini anak-anak sudah seperti ini, saya kan kasih soal evaluasi lah ya. Mungkin dari beberapa anak seperti itu coba kira-kira yang mudeng seperti apa. Kalau tadi kan sudah dikasih LKPD ya, sudah selesai terus saya uji mereka dengan evaluasi. Nah ini ternyata terakhir itu yang dapat nilai 90 itu cuma satu. Si Dea, yang lainnya Masya Allah 50 ke bawah. Lah aku mau ngapa kayak gitu ya. Terus saya marah ke anak kan juga salah Bu Mita. Akhirnya kan saya pikir sesudah pembelajaran itu kira-kira apa ya? Untuk mengatasi mereka itu apa saya yang salah? Apa memang tipe-tipe yang mereka kayak Alif itu kalau nulis sebentar itu langsung inginnya di bawah, kemudian si Hendri walaupun mengikuti tapi senangnya dia gambar mungkin boring juga Pak ya Wong. Gambar udah selesai terus ya dia gambar meskipun yang digambarkan itu tidak jelas lah. Nah, makanya itu tadi saya tuh berpikir padahal kan pembelajaran harus tuntas. Materi pelajaran juga terkuasai dengan baik sehingga dari 8 anak itu bukan cuma dia yang lulus lah. Saya berharap nanti yang lainnya juga bisa lulus KKM, bisa mencapai kualitas pembelajaran yang bagus, tapi juga mereka minat gitu loh. Coba cara Bu Mita ini gimana ya masalah saya? Baik Bu Siti, saya itu paham sekali dengan apa yang dirasakan Bu Siti ini. Memang kelasnya Bu Siti ini memang luar biasa sekali nggih Bu. Kalau saya analisis itu memang tadi seperti yang Bu Siti ceritakan, ada Alif yang sukanya itu dikit-dikit pusing, suruh nulis pusing, malah dia duduk di lantai gitu ya. Kemudian ada si Gara yang lari ke sana kemari, aktif sekali. Juga ada juga yang suka menyanyikan lagu. Itu tadi setiap apa yang Bu Siti sampaikan terus dibuat lagu, itu memang dan super sekali. Terus ada lagi yang Bu Siti kiranya anak itu dia memperhatikan, ternyata dia menggambar, ya memang menggambar sistem pencernaan, tapi selain itu dia juga menggambar hal yang lain itu ya Bu ya. Menggambar orang, ternyata Bu Siti saya yang digambar. Itu kan berarti mereka masih apa ya istilahnya belum fokus gitu loh Bu dalam belajar, itu masih semaunya sendiri, masih ada sesuka hatinya. Nah itu kalau Bu Siti pikirkan lagi ya Bu, kira-kira apa ya dengan melihat anak yang ternyata karakternya itu tadi berbeda-beda ya kan Bu, dengan karakter berbeda-beda, minatnya juga berbeda, dan pasti ya kebutuhan mereka juga berbeda-beda. Bu Siti harus bisa memfasilitasi mereka yang sesuai dengan kebutuhan mereka Bu. Nah kira-kira metode atau pembelajaran yang bagaimana gitu Bu yang bisa Bu Siti gunakan untuk membuat mereka itu terpenuhi gitu Bu kebutuhan belajarnya agar berpihak pada murid. Coba Bu Siti ingat-ingat kembali kira-kira apa gitu loh pembelajaran yang bagaimana yang tepat mereka, yang sesuai dengan karakter mereka yang bervariasi itu tadi.
Ini saya sih kemarin sih sempat berpikir waktu apa ya, kita ikut KKG apa ya Bu Mita itu di Gugus Pesona lah. Itu Pak Eko pernah menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu saya ingat, pokoknya nanti apa potensi anak-anak itu bisa tergali, itu sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Saya punya pikiran seperti itu. Apa ini ya yang di KKG itu loh, cuma kan itu kan hal baru, model pembelajaran yang berdiferensiasi baru itu, makanya kan saya belum begitu paham. Terus apa mungkin itu bisa digali anak-anaknya itu nanti menggunakan pembelajaran seperti itu, yang di situ kan memang ada apa ya, diferensiasi konten, proses, kemudian produk. Nah nanti di langkah-langkahnya itu kan ada apa ya, jadi gaya belajar anak itu yang bermacam-macam. Itu kan ada yang auditori ya, mungkin dari anak tadi itu ada yang seperti itu, ada yang visual, kemudian ada yang kinestetik. Jadi ya si Alin itu nanti kalau dikelompokkan masuk apa, terus si Hendri masuk apa, Surya, terus ada yang suka nyanyi, itu nyanyinya Tayo malah kemarin loh, malah saya jadi apal lagu sistem pencerahan makanan kok jadi lagunya Tayo. Kreatif sih. Terus saya pikir, tapi kan saya belum paham betul, terus kemudian kemarin saya tuh googling loh, coba pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, saya pikir apa bisa ya diterapkan ke anak-anak. Terus dan saya mikir, oh Bu Mita kemarin ikut KKG ya, jenengan pas duduk di depan. Terus aku pikir kayaknya nek Bu Mita mudeng loh, kalau saya udah baca sendiri, mbok nanti persepsi saya salah. Makanya cara Bu Mita gimana yang pembelajaran diferensiasi kira-kira untuk diterapkan di kelas saya gimana ya? Kalau melihat permasalahan yang Bu Siti alami ya betul itu Bu, tepat sekali itu. Berarti nggak salah ya? Pembelajaran diferensiasi itu sangat tepat untuk Bu Siti terapkan di kelas Bu Siti, mengingat tadi siswa itu berbagai macam karakteristik, minat dan bakat mereka itu harus dikembangkan secara maksimal di kelas ya. Salah satunya pembelajaran berdiferensiasi. Tadi kan ada yang sukanya gambar gitu ya, melihat gambar-gambar itu berarti dia ke gaya belajar visual. Kemudian siswa yang sukanya mendengarkan musik, nyanyi tadi mendengarkan lagu berarti dia auditory Bu. Dan yang sukanya bergerak aktif itu berarti dia gaya belajarnya kinestetik. Nah, dengan harapan nanti dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu Siti itu nanti bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka bisa lebih fokus lagi dalam belajar dan KKM-nya juga bisa tercapai. Nah, coba Bu Siti ceritakan kira-kira nggih Bu, langkah apa yang akan Bu Siti lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Itu kalau dilihat tadi dari masukan Bu Mita yang mengingatkan ke saya kembali ya, kan ada apa pemetaan tadi anak-anak mungkin saya harus membuat RPP loh Bu. Jadi nanti saya tuangkan ke RPP-nya kan harus memahami dulu ya pembelajaran diferensiasi itu langkahnya seperti apa, kemudian memetakan jenis-jenis anaknya, terus harus mengelompokkan sih. Berarti nanti rencana saya akan membuat RPP tentang pembelajaran berdiferensiasi, tapi materinya masih sama lah tentang sistem pencernaan makanan, yang nanti dari situ ada langkah-langkah untuk apa pemetaan anak-anak ini nanti akan masuk ke kelompok mana, kelompok gaya belajar mana. Dari 8 anak itu kan otomatis nanti akan ketemu. Kemudian saya juga harus menyiapkan materinya itu. Materi untuk anak ini apa, ditambah lagi kan nanti berhasil atau tidaknya harus ada asesmen. Nah nanti insya Allah nanti saya akan tuangkan ke dalam RPP, saya rencanakan dengan baik juga sambil membaca lagi, mempelajari lagi tentang pembelajaran diferensiasi itu supaya bisa lebih mantap lah. Ya ternyata tadi yang masukan dari Bu Mita itu apa yang tadinya di sini saya masih ragu-ragu dan bingung, ternyata dapat ide seperti itu. Insya Allah begitu Bu. Jadi buat RPP kemudian nanti sudah beres seperti itu dan akan saya laksanakan supaya nanti pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan lancar lah sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu loh Bu Mita. Bagus sekali Bu Siti sudah mempunyai rencana Ibu. Tadi yang pertama akan membuat RPP berdiferensiasi, kemudian melakukan pemetaan berdasarkan gaya belajar siswa itu tadi ya. Selanjutnya Bu Siti tadi kan sudah merencanakan ya. Langkah selanjutnya apa ya? Kok aku ngeblank? Dari pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Siti lakukan, kira-kira komitmen ya, komitmen apa yang akan Bu Siti laksanakan, kemudian siapa yang ikut terlibat, apakah Bu Siti akan melaksanakan sendiri atau butuh bantuan dari berbagai pihak mungkin? Ya. Komitmen saya itu tadilah nanti rencana akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi,
kemudian untuk melaksanakan perbaikan pada anak-anak, kayaknya kan itu banyak banget apa ya harus dipersiapkan loh. Jadi ini bukan pembelajaran seperti biasa yang kemarin-kemarin saya laksanakan. Kayaknya nanti butuh bantuan lah, butuh bantuan dari guru yang lain, bisa mempersiapkan untuk alat peraga dan sebagainya. Kalau yang bisa untuk sendiri, insya Allah nanti saya pilih-pilih juga lah. Nanti saya butuh bantuan dari guru lain. Di samping itu juga nanti butuh dari murid lah, karena nanti ada prakteknya juga lah dari beberapa kegiatan itu ada praktek nanti membawa peralatan praktek dari rumah. Itu rencana saya seperti itu. Nah di samping itu nanti di samping saya membantu apa ya minta bantuan rekan guru juga mungkin membantu mereka untuk apa ya kayak mungkin observasi saya apa ya tadi saya takutnya kemarin saya gagal seperti ini ketika saya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi seperti ini kan otomatis guru yang lain bisa melihat pembelajaran saya terus ya jaga-jaga sih mau nanti gagal atau berhasil. Harapan saya optimis penerapan ini bisa berhasil, itu komitmen saya. Yang penting saya merencanakan kegiatan-kegiatan itu sehingga bisa terlaksana dengan baik. Paling seperti itu Bu Mita rencana saya. Bagus sekali itu rencana yang sangat bagus dan brilian ya tentunya. Ya mudah-mudahan apa yang Bu Siti rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik ya. Tentunya Bu Siti butuh berkolaborasi tadi ya dengan rekan sejawat juga dengan siswa untuk menyiapkan secara matang. Jadi jauh-jauh hari sudah dipersiapkan ya Bu. Ketika hari H Bu Siti tinggal melaksanakan. Semoga siswa semakin antusias, semakin fokus kembali dan belajarnya itu menyenangkan. Nah, tidak terasa nanti siswa larut dalam pembelajaran yang sudah Bu Siti kemas dengan menarik gitu. Nah, sekarang bagaimana ini perasaannya Bu Siti setelah menyampaikan apa yang menjadi permasalahan Bu Siti kepada saya ini, kira-kira apa yang dirasa sekarang Bu? Kayaknya Bu Mita sudah bisa nebak kalau saya habis curhat terus Bu Mita ngasih solusi terus plong kayak gitu ya. Ini tadi yang memang masih ragu-ragu kan akhirnya saya tunggukan ke Bu Mita bisa menjelaskan kemudian mengingat kembali apa yang sudah didapatkan ketika kemarin KKG. Insya Allah sudah rasa optimis lah nanti bisa melaksanakan kegiatan apa tadi yang menerapkannya ke anak-anak sehingga mudah-mudahan nanti hasil pembelajaran yang saya terapkan menggunakan pembelajaran diferensiasi untuk berbagai macam anak yang seperti itu bisa berhasil sesuai harapan begitu Bu Mita. Alhamdulillah ya Bu sekarang sudah lega, sudah plong. Tinggal melaksanakan. Sebenarnya Bu Siti hebat loh, menemukan sendiri cuma solusi. pelupa Pak ya. Menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Bu Siti alami itu hebat sekali lah Bu. Ya mudah-mudahan nanti terlaksana dengan baik. Kemudian siswa ya yang tadinya yang tuntas hanya 1, mudah-mudahan nanti bisa tuntas semua Ibu sesuai KKM batas minimal ya seperti itu. Ya terima kasih Bu Mita atas waktunya, atas solusinya. Mudah-mudahan saya bisa berhasil untuk pembelajaran besok. Terima kasih saya doakan Bu sukses terus untuk Bu Siti. Terima kasih. Gimana Bu Mita tadi? Observasinya, coachingnya? Alhamdulillah Pak, perasaan saya sudah lega dan plong, sudah melaksanakan coaching. Luar biasa loh Bu tadi proses coachingnya dengan sama Bu Siti. Ya, kalau dari Bu Mita sendiri, tadi hasil dari coaching, Bu Mita menilai Bu Mita sendiri seperti apa Bu? Saya rasa sih saya sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah saya laksanakan dengan baik. Nggih. Apa yang buat Bu Mita bisa menilai seperti itu, Bu? Ya, saya tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Siti dan juga saya bisa menggali lebih dalam potensi yang ada dalam diri Bu Siti sehingga Bu Siti bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri begitu Pak. Nggih. Boleh Bu, saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu. Tentu saja boleh Pak dengan senang hati. Sebagai bentuk refleksi ya Bu. Betul sekali. Kalau tadi saya menilai Bu Mita proses coaching sama Bu Siti itu udah luar biasa sekali Bu, sudah bagus. Bu Mita sudah menerapkan alur Tirta nggih, ada tanggung jawab, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab tadi secara
tersirat, sudah disampaikan semua sesuai alur tirta, dan pertanyaan-pertanyaan tadi yang Bu Mita sampaikan ke Bu Siti itu udah berbobot sekali Bu tadi Bu. Sama tadi Bu Mita juga udah mendengarkan dengan fokus, dengan aktif, sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Siti juga pertanyaan-pertanyaan juga sudah sesuai tepat, sesuai apa yang dirasakan oleh Bu Siti, seperti itu Bu. Tadi juga udah kreatif juga, pertanyaan-pertanyaannya juga udah tertata dengan bagus. Terima kasih sekali Pak Wendra atas apresiasinya kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa lebih meningkatkan lagi dalam kegiatan coaching ini, dan saya mohon maaf kalau tadi terdapat banyak kekurangan. Kedepannya akan berusaha lebih maksimal lagi. Aman Bu, tadi udah luar biasa sekali Bu, jenengan udah melakukan proses coaching dengan sangat luar biasa bagus. Terima kasih Pak Wendra. Mungkin itu aja Bu hasil pengamatan penilaian dari saya. Mungkin saya cukupkan untuk kegiatan pasca observasi ini Bu. Tadi sudah luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wendra atas bantuannya, sudah mau mensupervisi kami. Iya, saya juga terima kasih Bu, dan mohon maaf apabila dalam proses saya mensupervisi Bu Mita ada salah-salah kata. Sama-sama ya Pak, saling memaafkan. Iya, mungkin gitu aja Bu. Saya mau pamit, ini mau ada acara lagi. Silahkan ya Pak. Hati-hati. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah video praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.